berasal dari Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Anak saya itu Pak Ujan itu dulu hiperaktif. Oh iya. Iya, nggak terkontrol dia. Kalau jalan lari dia kayak gitu. Terus emosinya juga nggak terkendali gitu. Anak saya itu seperti itu. Sampai bundanya juga kewalahan ya. Gitu. Dia itu TK dulu, sekarang itu udah SMP kelas 3, mungkin sekitar hampir 10 tahun yang lalu. Karena memang kalau kakaknya dulu nggak seperti itu, kakaknya biasa aja, nggak hiperaktif. Karena kakaknya juga dulu ikut les sempoa kan, Pak Ujan juga ikut les sempoa juga. Nah sampai ibu gurunya Bu Haji Ida itu kewalahan, katanya ayah, Bunda, ini kayaknya harus dibawa ke Ustadz Anis deh katanya, kita terapi katanya gitu. Mangga miringan ya istilahnya, mangga ikut aja gitu, gimana baiknya menurut ibu guru gitu, gurunya sekalian sama bundanya, karena kan yang megang khusus Pak Ujan itu sama ibunya, ayo sama ibu katanya diantar ke klinik Anas bin Malik katanya. Nah, saya ngikut. Putus asa sih enggak ya, cuman maksudnya memohon sama Allah itu tunjukkan kemana gitu ya supaya bisa menangani ini. Alhamdulillah berkat ya jalannya Bu Haji Ida dibawa ke emosinya terkendali, terus pandangannya juga walaupun terbatas karena location udah terus berkembang, terus terapi untuk kata Ustadz itu ada ayat ini Ujan dibuka critical area katanya, jadi jangan heran kalau nanti serba ditanyain sama dia katanya gitu. Betul, memang dia kritis segala ditanyain, besar sekarang tinggi, terus udah ngaji sekarang di saya sengaja untuk hafiz ya, alhamdulillah udah juz ke-22 sekarang, alhamdulillah. Sekarang itu udah ya alhamdulillah lah, emosinya bagus, terkontrol. Dulu itu sedikit, dulu kalau dibawa ke pusat belanja atau dia nggak bisa dengar musik, sakit dia, nutup telinga gini, sakit ayah, nggak mau gitu. Tapi setelah diterapi terus alhamdulillah sekarang tidak ini dengan suara-suara musik, malah senang sekarang sama musik seperti itu. Semua orang tua kalau memang mengalami anaknya hiperaktif, emosinya tidak terkontrol, terus ini jangan khawatir. Dulu saya juga khawatir sebetulnya, tapi alhamdulillah ya, berkat Allah, berkat informasi dari gurunya bisa dibawa ke klinik ini, alhamdulillah diterapi. Memang perlu ketelatenan, semua perlu doa kan kata Ustadz. Jadi bukan hanya kita bersyariat tapi berdoa terus. Alhamdulillah sekarang Pak Ujan udah istilahnya udah baik lah, bagus ya. Alhamdulillah. Buat Ustadz Anis, terima kasih Ustadz, berkat ketelatenan Ustadz, doanya juga, doa semua. Pak Ujan sekarang udah alhamdulillah udah sehat, bagus, terus emosinya bagus, terus alhamdulillah sekarang udah kebanggaan saya udah
Hafiz 22 juz 22. Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih kepada Ustadz Anis sebagai terapis. Marilah kita mulai peduli dengan kesehatan tubuh kita. Jangan menunggu ada keluhan. Jangan menunggu sakit dulu, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena kalau kita mengobati pada sistem penurunan fungsi itu, insya Allah prosesnya lebih singkat, lebih cepat dibandingkan ketika tubuh kita sudah mengalami gagal fungsi. Contohnya gagal fungsi ginjal, harus HD, itu biasanya cukup lama, cukup lambat, memerlukan waktu yang banyak. Tapi ketika sistem tubuh kita mengalami penurunan dan kita respon, insya Allah dengan metode refleksi di klinik kami, insya Allah tidak terlalu lama sistem tubuh itu sudah mengalami homeostatis. Ya, tugas kita sekarang adalah sebagai rasa syukur kita kepada Allah, sebagai rasa syukur kita telah diberi kesehatan oleh Allah, tentunya kita harus menjaga. Karena salah satu kewajiban kita adalah juga harus menjaga karunia Allah yang berupa kesehatan itu. Nah, apa tugas kita? Apa tindakan kita sebagai tanda syukur kita kepada Allah atas kesehatan yang sudah diberikan kepada kita, itu dengan menjaga kesehatan itu tadi, dengan menjaga kesehatan tidur yang tidak mendolimi tubuh kita. Ketika sudah ngantuk dipaksakan bekerja, ketika sudah lelah dipaksakan bekerja, itu namanya menzolimi diri sendiri. Karena hak tubuh juga berhak untuk mendapatkan istirahat. Tubuh juga berhak untuk menormalisasi seluruh sistem tubuh. Oleh karena itu, sobat anak sehat semuanya, marilah kita mulai peduli dengan pola hidup kita, dengan pola hidup sehat kita. Kadang ada beberapa golongan yang berharap ketika pensiun nanti bisa menikmati aset yang dikumpulkan, sehingga ketika masa produktif terus bekerja dan mengumpulkan aset, mengumpulkan rumah, mobil, tanah dan sebagainya, material-material lainnya. Tapi ketika masa pensiun, apa yang terjadi? Sistem tubuhnya drop. Sistem tubuhnya mengalami bukan cuma penurunan lagi, gagal fungsi, harus cuci darah dan lain-lain sebagainya. Sehingga apakah bisa menikmati? Kadang-kadang ya sulit, dengan kondisi yang harus makan di gram, cuma bisa melihat aset yang harus bolak-balik ke rumah sakit cuci darah. Akhirnya apa? Harapan ingin menikmati masa tua dengan aset yang telah dikumpulkan sirna, tidak bisa menikmati. Kadang bahkan habis untuk biaya berobat ke luar negeri, cuci darah, kemudian pencakokan ini, pencakokan itu. Nah, ini suatu tip buat sahabat anak sehat semuanya, agar kita bisa, ya insya Allah bisa umur panjang tapi sehat, jangan sampai umur panjang ririwitnya sakit-sakitan. Umur panjang sehat, kita harus mulai dari sekarang menginvestasikan kesehatan kita. Investasi itu bukan cuma polis asuransi yang menjaga ketika nanti kita sakit ada yang mengcover. Investasi itu bukan berupa tanah, rumah, kos-kosan dan sebagainya, melainkan investasi itu adalah salah satunya penting adalah menginvestasikan organ tubuh kita itu supaya sehat. Ya, ketika kita pensiun, kita sehat, aset yang kita kumpulkan bisa kita nikmati. Ketika pensiun, seluruh tubuh kita bisa sehat, kita bisa mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Ya, bisa ibadah dengan tumaknina, bisa sodako. Karena apa? Karena ya kita sehat. Pada masa pensiun kita sehat, itu bukan suatu hal yang ujug-ujug, tetapi suatu progres. Dari masa sekarang sudah disiapkan. Ada keluhan di terapi, ada keluhan di terapi. Insya Allah dengan terapi ini bisa menciptakan sistem tubuh mengalami derajat homeostatis. Homeostatis itu adalah keseimbangan. Artinya ketika sistem tubuh kita sudah homeostatis, apapun keluhan yang dirasakan oleh tubuh itu bisa dinormalisasi secara langsung. Cukup dengan istirahat saja, sistem tubuh itu bisa mengcover seluruhnya. Ketika stres, kondisi kita homeostatis, cukup diistirahatkan saja, besok sudah segar bugar. Ketika kita tensi naik, kelelahan, karena kondisi kita homeostatis, sistem tubuh kita merecovery seluruh.
sistem sarafnya lebih normal. Nah, pesan saya, sobat anak sehat, sebaiknya kita mulai berpikir ke depan tentang pentingnya investasi kesehatan yang berupa menjaga organ tubuh kita supaya tetap sehat. Ya, kenapa? Karena ketika organ tubuh kita sehat, kita bisa melakukan apapun, ibadah, bekerja, ya, berprestasi dengan maksimal. Tapi ketika kita tidak sehat, apakah ada umur dini tidak sehat? Ada, karena penyakit-penyakit degeneratif sekarang itu dialami juga oleh pada masa dini. Ada umur 18 tahun, 20 tahun sudah stroke. Apakah dengan stroke dia akan produktif? Tidak. Kaki lumpuh kemana-mana pakai tahun kan sudah tidak produktif. Nah, dengan menjaga kesehatan kita bisa mencegah penyakit-penyakit degeneratif, darah tinggi, kolesterol, gula darah meningkat, itu bisa diatasi. Kenapa? Karena Allah sudah menciptakan sistem tubuh di dalam tubuh kita. Sistem tubuh kita bekerja dengan baik itu adalah disebabkan oleh upaya kita menjaga kesehatan makanan, istirahat yang cukup, olahraga, dan terapi. Itu insya Allah mudah-mudahan materi ini yang singkat bisa mengingatkan kita, terutama pada saya, bahwa pentingnya investasi kesehatan. Investasi kesehatan dari dini, dari sekarang juga, sobat anak sehat, supaya ketika pensiun kita bisa menikmati aset yang kita kumpulkan, kita bisa menikmati rumah tangga bahagia, kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit degeneratif. Itu saja mungkin, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan kontak atau konsultasi ke klinik Anas bin Malik Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.